Bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, ya, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Qalbu itu kuat dan tidak tidak gelisah dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa qalbu seseorang, ya. Kalau orang terkena musibah, kemudian dia mulai pikir macam-macam, begini, terus banyak dia pikiran-pikiran masuk dalam qalbunya. Jangan dia terbawa. Hatinya harus kuat, harus beriman kepada takdir, harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman bahwasanya semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'anal insan, kapan seorang pasrah dengan khayalan-khayalan yang masuk dalam dirinya, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka ini akan memunculkan dampak yang buruk, ya. Akan menimbulkan kekhawatiran, penyakit semakin parah, menimbulkan kemarahan, kegelisahan, ya. Sebab-sebab yang menimbulkan dia semakin bersedih, ya. Ini hendaknya dia hindari, jangan terbawa, ya. Ya. Begitu terkena sesuatu, aduh nanti begini. Kemudian dia biarkan hatinya terbawa dengan hayalan-hayalan tersebut. Ini kalau dia biarkan hatinya terbawa pada hayalan-hayalan tersebut, kekhawatiran yang berlebihan, maka akan menjerumuskan dia dalam kesedihan, kegelisahan, dan penyakit-penyakit hati akan menimpanya, bahkan akan berpengaruh pada tubuhnya, ya, dan akhirnya stres, ya, dan akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk, ya. Dan ini jelas. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya qalbu itu punya pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Rasulullah SAW sudah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Sungguhnya dalam diri seorang ada segumpal daging, yaitu qalbu. Jika dia baik maka baik yang lainnya, jika dia buruk maka buruk yang lainnya. Dan makanya pikiran itu punya pengaruh dalam kesehatan. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran pemikiran, akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar. Akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tanpa harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Saya waktu ngobrol sama ibu yang terkena kanker tersebut, saya bilang, apa yang ibu pikirkan? Kita ini khawatir, kita ngeri kalau kita meninggal, kalau kita lagi maksiat, kalau kita tidak bersolat kepada Allah, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kalau kita tidak berbakti pada suami, kita takut kita meninggal dalam kondisi demikian. Tapi kalau alhamdulillah kita solat, alhamdulillah kita berdoa, alhamdulillah kita maksudnya, alhamdulillah kita masih baca Quran, alhamdulillah kita tidak bermaksiat, alhamdulillah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah dengan menyandarkan hati kepada Allah. Jangan terlalu pikir nanti begini. Itu yang membuat orang terkadang hancur, ya. Ya. Terutama wanita mudah sekali seperti itu. Ada masalah nanti begini. Kekhawatiran berlebih-lebih. Nangis melulu, sedih melulu. Bayangkan macam-macam, akhirnya suudzon kepada orang macam-macam. Ya, akhirnya dia sendiri menderita. Ketika dia menderita, kemudian penyakitnya semakin bertambah, dia jauh dari Allah. Seandainya dia larikan kepada Allah, kemudian dia berdoa, kemudian dia sholat malam, oke. Tapi banyak orang yang tatkala terkena masalah, kemudian pikirannya macam-macam, dan dia biarkan qalbunya mengalir bersama pikiran-pikiran tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, suudzon, dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menghilangkan stres, dia nonton film lah, dia dengar musik lah, semakin parah. Oleh karenanya, di antara sebab utama agar seorang cepat sembuh, obat untuk penyakit hatinya, obat untuk stresnya, obat untuk kesedihannya, obat untuk kegelisahannya, jangan biarkan qalbu terbawa oleh pikiran-pikiran tersebut. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, selesai. Apapun keputusan Allah, terima. Ya, maka ini sangat diperlukan. Wa mata atamadal qalbu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wa la malakathu al khayalatu sayyi'ah wa wathaqa billahi wa tama'a fi fadlihi indafat anhu bidzalika al humum wal gumum. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kapan hati bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah,
dan dia tidak pasrah mengikuti auham, pikiran-pikiran khayalan-khayalan tersebut, dan dia tidak dikuasai oleh khayalan-khayalannya yang buruk tersebut, dan dia percaya kepada Allah dan dia berharap mendapatkan karunia Allah, maka akan pergi darinya kesedihan-kesedihan, kegelisahan-kegelisahan tersebut. Wa zalat anhu katsirun minal asqam al-badani wal qalbiyah, dan niscaya akan hilang pula banyak penyakit-penyakit hatinya, penyakit-penyakit pikirannya, dan juga penyakit-penyakit badannya. Banyak orang yang kena penyakit-penyakit seperti gula atau penyakit berbahaya atau cancer, terkadang disuruh santai, disuruh dekat sama Allah, disuruh baca Quran, dan pengaruhnya ada, dampaknya ada. Dibuat suruh tenang, karena semakin stres dia penyakitnya semakin bereaksi. Wa hasalil qalbi minal quwwati wal insyirahi was sururi ma la yumkinu ta'biru anhu. Dan ketika dia bertawakal kepada Allah, maka hatinya akan semakin kuat, dadanya semakin lapang, yang tidak mungkin kita ungkapkan dengan kata-kata. Rahasianya apa? Tawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Fakam muliatil mustashfayatu min mardhal awhami wal khayalatil fasidah." Betapa banyak rumah sakit dipenuhi dengan penyakit-penyakit waham, penyakit-penyakit khayalan, kekhawatiran, penyakit pikiran, ya. Pikiran, stres. Rumah sakit dipenuhi dengan orang seperti itu. Wa kam atharat hadhil umur ala qulubi katsirin minal aqwiya fadlan an dhu'afa. Dan betapa banyak kekhawatiran, waham, khayalat mempengaruhi orang-orang yang tadinya kuat tapi terpengaruh dengan pikiran tidak-tidak, akhirnya dia pun jatuh, gugur. Apalagi orang-orang yang lemah, begitu terkena pikiran-pikiran yang tidak-tidak, maka kemudian tersungkur. Kenapa? Kurang bertawakal kepada Allah, kurang husnudzan kepada Allah. Wa kam addat ilal hamaq wal junun. Betapa banyak orang yang seperti ini akhirnya jadi orang pandir dan orang gila, karena terbawa dengan pikiran-pikiran, tidak tahan dia pikir tersebut, akhirnya jadi gila. Banyak orang masuk rumah sakit jiwa, banyak jiwanya terganggu. Kenapa? Dia emosinya terbawa, kolbunya dibiarkan terbawa, mengalir bersama kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan tersebut. Wal mu'afa man afahu Allah wa wafaqahu li jihadi nafsihi li tahsilil asbabin nafi'atil muqawwiyati lil qalb. Dan orang yang selamat adalah orang yang Allah selamatkan dan Allah wafaqahu, dan Allah berikan taufik kepadanya, bimbingan kepadanya untuk melawan nafsunya, ya, sehingga dia bisa mendapatkan sebab-sebab yang bermanfaat untuk menguatkan kalbunya. Ad-dafi'ati liqalaqihi, yang bisa menolak, menghilangkan atau mengusir kegelisahannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ai kafihi jami'a ma yahummuhu min amri dini wa dunyahu. Yaitu Allah akan mencukupkan baginya semua perkara yang dihadapi, baik perkara dunianya maupun perkara agamanya. Ini nasihat dari beliau bahwasanya agar kita tidak terlalu bersedih, maka hilangkan pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Tawakal kepada Allah. Sudah, tawakal kepada Allah. Serahkan urusan kepada Allah. Contoh, kita keluar rumah, kita enggak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, apa yang mau kita hadapi, bagaimana perdagangan kita, bagaimana jual beli kita enggak tahu. Tapi kita keluar rumah, kita berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah." Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada, tidak upaya kecuali dari Allah. Ucapan tawakal. Ketika orang mengucapkan tersebut, maka malaikat berkata, "Hudita wa kufita wa wuqit." Kau akan diberi petunjuk oleh Allah. Kau akan dijaga oleh Allah, dan kau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, mau diapain lagi? Kita bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadapi. Mau diapain? Apapun musibah yang kita hadapi, jangan terlalu pikir nanti begini. Sudah jalani, pasrah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat. Dan Dia adalah penolong kami. Selesai urusan. Tawakal kepada Allah. Ini akan menghilangkan banyak masalah. Ini akan menghilangkan banyak kegelisahan. Fal mutawakkilu 'ala Allahi qawiyul qalbi la tu'athiru fihil awham. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka hatinya kuat. Maka khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran tidak akan berpengaruh pada kalbunya. Wala tuz'ijuhul hawadithu li ilmihi anna dzalika min dha'fin nafs. Kejadian-kejadian yang menimpa, ya, tidak akan mengganggunya. Dia tahu ini, ya sudah. Orang terganggu dengan kejadian-kejadian itu hanya karena jiwanya lemah. Wa minal khawar wal khauf alladzi la haqiqata lahu. Dan itu hanyalah kelemahan dan kekhawatiran yang tidak ada hakikatnya. Nanti begini, nanti belum tentu terjadi. Sehingga banyak pikiran, nanti begini, nanti akhirnya pusing, stres sendiri, penyakit bertambah. Itu belum tentu semua terjadi. Kalaupun terjadi, hadapi. Dan tidak semua kemudian terjadi. Ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Tawakal kepada Allah. Wa ya'lamu ma'a dzalik anna Allah qad takaffala liman tawakkala alaihi bil kifayah tamma. Dan dia sudah sadar, dia ngerti bahwasanya siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin dia
Ini yang perlu kita tanamkan. Kita bertawakal enggak sama Allah? Kalau bertawakal sama Allah sudah selesai. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal Allah cukup bagi. Memang kita kurang tawakal. Kita masih melihat yang macam-macam kanan kiri. Tawakal sama Allah dengan menjalankan, dengan berikhtiar. Tapi tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjaga dia, menjamin dengan penjaminan yang sempurna. Fayathiqu billahi wa yatma'innu liwa'dihi. Maka dia akan husnudzan kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan dia tentram, tenang dengan janji Allah kepadanya. Fayazulu hammuhu wa qalaquhu. Jika dia sudah bertawakal akan hilanglah kegelisahannya dan kesedihannya. Wa yatabaddalu usruhu yusran. Maka kesulitan yang dihadapi akan berubah menjadi kemudahan. Wa tarahuhu farhan. Maka kesedihannya akan menjadi kegembiraan. Wa khaufuhu amnan. Ya, maka kekhawatirannya akan menjadi ketentraman. Fanas'aluhu ta'ala al-afiyah. Maka kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa an yatafaddala alaina biquwwatil qalbi wa thabatihi bitawakkulil kamil alladhi takaffala Allahu li ahlihi bikulli khairin wa dafa'a kulla makruhin wa dhairin. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan, kita dianugerahkan dengan kuatnya kalbu dan kokohnya kalbu dengan bertawakal yang sempurna, yang Allah telah berjanji siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sempurna maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya dan Allah akan menjauhkan dari dia segala keburukan. Ini fasal kedua yang tadi kita jelaskan. Intinya menghadapi masalah tawakal, serahkan kepada Allah, kuatkan hati, ridha dengan keputusan Allah, ya, pasrah, dan jangan terlalu banyak pikiran. Hadapi yang sekarang, apa yang terjadi, katakan kul la yusibana illa ma kataballahu. Apa yang menimpa sudah dicatat oleh Allah. Terus apa yang perlu kita gelisahkan? Terlalu mikir kanan mikir kiri, jalani saja. Namanya musibah akan selalu datang silih berganti, tidak akan berhenti. Nah, kita punya metode menghadapinya seperti tadi yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala.